Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas bisnis digital. Tugas tersebut yaitu dengan membuat produk atau suatu bisnis. Produk yang kita buat adalah resin case handphone custom. Kelompoknya terdiri dari Sarah Amanda Julia, saya sendiri, dan Septiani Dwi Lestari, Rumonang Dian Mariani, Rizky Nur Fauzia, Cahaya Indah Permata, Lulu Maulita, dan Galuh Dwi Indah. Berikut saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan resin case handphone custom. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman yang membuat kebudayaan manusia pun ikut berubah, mulai dari kebudayaan yang sederhana dan juga kebudayaan yang paling canggih. Handphone adalah salah satu teknologi komunikasi yang paling berkembang saat ini di dunia. Casing handphone sebagai salah satu aksesoris yang digunakan konsumen untuk beberapa alasan, diantaranya untuk melindungi handphone dari suatu goresan, mengurangi resiko jatuh, menambah keestetikaan handphone, atau hanya sekedar untuk bergaya. Tingginya permintaan akan handphone juga seharusnya diikuti oleh permintaan casing handphone. Selanjutnya, visi dan misi. Untuk visi sendiri yaitu untuk menciptakan produk casing yang unggul dan banyak diminati oleh konsumen dengan mengedepankan desain yang menarik dan unik. Untuk misi sendiri yaitu yang pertama ada selalu melakukan inovasi agar selalu menarik minat konsumen. Yang kedua, menjaga kualitas produk yang unggul. Yang ketiga, ada selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Dan yang terakhir, ada memberikan produk berkualitas dan bermanfaat dengan harga yang kompetitif. Tujuan dan manfaat. Yang pertama itu untuk memenuhi tugas bisnis digital. Yang kedua, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, melatih siswa agar dapat berbisnis dengan baik. Yang keempat, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan siswa. Yang kelima, agar dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dan mendapatkan kegiatan yang bermanfaat. Lalu selanjutnya, mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis hingga memunculkan ide-ide yang dapat membuka usaha dan menguntungkan. Lalu selanjutnya, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Data usaha yang pertama itu dan nama usahanya yaitu packingcase.official. Bidang usahanya kerajinan tangan, jenis usahanya flower casing custom, marketplace-nya ada Shopee, ada Tokped, ada TikTok, ada Instagram dan Facebook. Konsep usaha kami bergerak di bidang kerajinan tangan, di mana sangat dibutuhkan keterampilan, ketelitian, serta kreativitas agar produk yang akan dijual sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk desain kami menggunakan bunga, gambar, dan quotes, yang kemudian akan disusun sesuai keinginan customer. Setelah tersusun di casing, lalu satu persatu akan ditempel sesuai keinginan customer. Setelah bunga sudah merekat, ditambahkan bahan lain seperti glitter dan stiker untuk mempercantik. Setelah itu akan ditutup menggunakan resin. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, gagasan kegiatan usaha. Usaha desain casing custom handphone ini merupakan suatu usaha yang baru dijalankan. Desain case juga mempunyai beberapa bahan yang berkualitas, maka dari itu usaha ini memiliki produk yang premium, yang terdiri dari bahan anti air dan juga dibuat dengan bahan resin yang menggunakan mesin. Yang kedua, peluang pasar. Peluang pasar untuk produk casing custom handphone ini cukup besar, terutama karena usaha produk ini memiliki banyak desain yang unik dan beragam. Maka dari itu, banyak konsumen atau masyarakat tertarik untuk membeli produk ini. Selain itu, desain case custom handphone ini mempunyai harga yang pas di kantong mahasiswa atau pelajar. Yang ketiga, pesaing. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing, yaitu online shop yang menjual aksesoris handphone yang sudah memulai usahanya terlebih dahulu. Aspek pemasaran. Promosi yang akan kami lakukan adalah dengan kekuatan sosial media seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen agar tertarik pada produk yang akan ditawarkan dan dapat berkunjung kembali. Selanjutnya, pengembangan pasar dan produk. Jika berhasil pada usaha pertama, kami akan mencoba untuk mengembangkan dan menambahkan produk baru. Dan para konsumen bisa lebih mengenal keunikan produk yang kami ciptakan. Produk baru yang mungkin kami kembangkan bisa seperti gantungan kunci atau piring-piring kecil lucu yang terbuat dari resin. Selain itu, kami juga akan mencoba masuk ke pasar luar negeri melalui sosial media. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu adalah strength. Kami mengandalkan kreatifan kami dalam mendesain custom case yang berbahan resin yang ditempelkan pada case, dan konsumenlah yang akan menentukan model dan juga bentuk case bahan resin yang akan ditempelkan.
Kami juga memiliki layanan pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah dapat memesan produk ini walaupun dengan tambahan biaya pengiriman. Lalu yang kedua ada weakness. Untuk saat ini produk yang kami tawarkan itu hanya ada satu jenis. Yang pasti selera konsumen akan terus berubah seiring perkembangan zaman. Bukan tidak mungkin produk ini di masa yang akan datang akan berkembang atau kami akan menambah produk yang akan dijual. Dengan sebagai bahan baku utama case dalam usaha kami, tidak mungkin selera konsumen akan sama setiap perkembangannya. Lalu yang ketiga ada opportunities. Kekreatifan produk kami dimaksudkan untuk membidik semua segmen pasar sehingga produk kami dijadikan selera masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Dengan menggunakan kata custom di sini agar kami lebih memahami selera setiap konsumen yang berbeda-beda dan dapat mempermudah konsumen dalam menyalurkan casing impian mereka. Dan yang terakhir ada trade, akan ada banyak pihak lain yang akan meniru bisnis kami, terutama keunikan produk yang kami miliki. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kami. Selanjutnya ada sosial media yang kami gunakan. Yang pertama ini ada website. Pada website ini tersedia berbagai link untuk mengunjungi sosial media dan juga e-commerce yang kami punya, seperti Instagram, TikTok, Facebook, Shopee, dan juga Tokopedia. Selanjutnya di sini ada Instagram Feeds. Ini menampilkan feeds Instagram yang kami punya. Di Instagram Feeds ini kami mengupload berbagai koleksi produk yang kami jual. Lalu ini ada Instagram Stories. Pada Instagram Stories ini kami mengupload katalog-katalog dari produk yang kami miliki. Lalu ada TikTok. Pada aplikasi TikTok ini kami mengupload berbagai video mengenai cara pembuatan produk kami dan juga ada video hasil dari case resin yang telah kami buat. Selanjutnya ada Facebook. Pada Facebook ini kami mengupload berbagai foto-foto dari produk yang kami jual. Kurang lebih foto-foto yang diupload itu sama seperti yang ada di Instagram. Dan yang terakhir ada e-commerce. E-commerce yang kami gunakan itu ada dua, yaitu Shopee dan juga Tokopedia. Kami menggunakan Shopee dan juga Tokopedia ini untuk melakukan transaksi jual beli agar kita bisa menjangkau konsumen yang ada di berbagai daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Casing custom kami menggunakan jelly case atau soft case yang kami hias dengan berbagai macam bunga dengan tambahan stiker dan glitter. Untuk menambah nilai jual, kami memperkilat tampilannya menggunakan cairan resin. Selain untuk merekatkan, resin juga berfungsi menambah keestetikan bunga dan menjaga bunga tetap awet. Selanjutnya ada kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan di atas standar dan menggunakan bahan-bahan yang aman dan nyaman ketika digunakan. Kami menggunakan bahan yang berkualitas agar casing yang sudah kami buat dapat bertahan dengan lama. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Pertama ada alat-alatnya, yaitu ada timbangan digital, printer, wadah, sarung tangan, masker, cutter, dan stick es krim. Selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan, yaitu ada clear case atau jelly case atau case polos berwarna. Yang kedua ada kertas stiker, yang ketiga ada glitter, yang keempat ada resin epoxy, yang kelima ada hardener. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembuatan. Langkah pertama yaitu tentukan desain bunga sesuai dengan permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu susun dan tempelkan bunga serta pernak-pernik lain pada clear case tersebut. Setelah langkah-langkah pembuatan, yaitu kita masuk ke cara menakar resin. Langkah pertama yaitu terlebih dahulu gunakan sarung tangan serta masker karena bahan kimia yang cukup sensitif jika terkena kulit. Langkah kedua yaitu timbanglah resin dan hardener dengan perbandingan 2/1. Timbanglah resin sampai dengan 10 gram dan timbang hardener sampai 5 gram. Langkah ketiga yaitu campurkan resin dan hardener menjadi satu wadah dan aduklah selama 2 menit hingga gelembung-gelembung yang dihasilkan menghilang. Langkah keempat yaitu tuangkan secara perlahan dan sedikit demi sedikit ke atas clear case yang sudah ditempeli bunga sebelumnya, lalu ratakan hingga semua bagian tertutupi dan tunggu hingga benar-benar kering. Berikut adalah hasil dari langkah-langkah yang telah kita buat sebelumnya. Pada anggaran biaya, kebutuhan modal awal untuk memulai usaha case custom resin ini yaitu
Ada biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya transportasi, dan yang terakhir ada biaya operasional, di mana jumlahnya itu sebesar 2 juta, lalu ditambah 1.100.000, ditambah 350.000, ditambah 850.000, sehingga totalnya yaitu 4.300.000. Kesimpulannya, usaha resin case custom ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan dikarenakan masih sangat jarang orang yang mencoba usaha ini di lingkungan kami. Maka dari itu, usaha ini diperkirakan masih minim pesaing dan masih mempunyai cukup banyak peluang untuk memperoleh profit yang tinggi. Sarannya yaitu kami berharap produk kami ini dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dan mendapat feedback yang baik. Dalam bisnis ini kami juga memiliki banyak ide dan kreativitas dalam mendesain. Kami juga masih perlu memperhatikan perkembangan minat oleh para calon customer sehingga kami dapat terus mengembangkan usaha kami yang telah berjalan saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.